Kalau cuma satu telentang gitu sudah pakai ujung sendal balikin, siapa tahu dia anak raja kecoa, dia putra mahkota ya. Coba sekarang digeprek, dibunuh, itu kerajaan bisa berontak nanti. Atau siapa tahu itu kecoa mempelai pria, dibunuh, kasihan wanitanya nggak jadi nikah. Benar? Dah, tolong aja proporsional. Begitu di mana kita ada, jadi pelopor kebaikan. Jangan sampai kesempatan beramal hilang karena kita lalai. Setiap kita melihat ladang amal dan kita mampu, lakukan, karena itu Allah yang ngatur. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, Allah lihat tidak? Hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kuncinya ikhlas. Tapi ya, perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita memposting? Misalkan kita masuk toilet umum, terus ada peninggalan orang lain yang berkesan, terus kita posting, ini siapa nih? Nah, itu jijai. Udah, nggak usah ribet, ambil ember, bersihkan, ada minyak wangi supaya harum. Dah, jangan meninggalkan jejak yang membuat orang lain emosi ya. Siapa dedek? Ini. Jadi selama kita pulang, cari amal sebanyak mungkin, berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Kalau ke masjid, ajak teman. Wah, teman saya nggak mau ke masjid, gak apa-apa, ajak dengan cara yang baik. Bro, kemon, udah hampir duhur yuk. Kamu dasar anak pesantren ngajak-ngajak dulu. Siapa tahu ini yang bikin cita-citanya terkabul. Ayo yuk. Nggak mau, nggak usah marah, ajak dengan cara yang baik, doakan yang baik. Setuju? Selamat berlibur adik-adik. Di mana kita ada, amalkan 3 sa. 1, saya aman bagimu. Gak ada yang terganggu. Punya motor, lihat knalpotnya, lewat, tiap orang terganggu. Orang bisa terzolimi mengeluarkan doa. Doa orang yang teraniaya itu mustajab. Hati-hati, jangan salah milih lingkungan ya. Kalau ketemu teman-teman perokok, jangan coba-coba ikutan. Semua perbuatan obat-obat terlarang biasanya, kata yang meneliti, awalnya adalah merokok. Dari merokok ke obat-obatan, ke minuman, lama-lama bisa jadi terpenjara baik lahir batinnya, akalnya oleh obat-obat terlarang. Jangan merokok ya deh. Alhamdulillah tidak merokok dari dulu juga. Kenapa tidak merokok? Maaf ya deh, kalau orang sudah dijajah oleh rokok saja sudah kalah, bagaimana dia bisa menang menghadapi hidup ini? Ku tahu apa yang ku mau. Aku mau sehat. Aku tidak mau menghancurkan diriku dengan rokok dan menzolimi orang lain dengan rokok. Rokok itu jelas ya, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini secara ilmiah saja sudah jelas rokok itu merusak diri, apalagi perokok pasif. Jadi orang yang merokok itu menzolimi diri, membunuh dirinya, dikeluarkan asapnya, membunuh orang lain. Zolim ke diri, zolim ke orang lain. Kalau orang yang terkena asap rokok tidak ridho dan mengeluarkan doa, diijabah itu deh.
Jangan coba-coba ya nak. Tidak ada kerennya sama sekali, hanya orang-orang lemah saja yang kalah oleh nafsunya. Tapi itu ada ustadz yang merokok, ya saya tidak berani menilai. Sesama biskota dilarang saling mendahului, itu biskota ya. Saya tidak menyebut ustadz, tapi terbayang tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang sia-sia? Terbayang tidak? Terbayang tidak? Terbayang tidak di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, ada asbak, ada rokok? Terbayang tidak? Terbayang tidak para sahabat Nabi tunggu istirahat? Kebayang. Terbayang tidak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ahmad, para ulama besar yang sangat tinggi ilmunya dan waro, saya akan berfatwa? Terbayang tidak? Ya sudahlah, kita tidak akan sanggup membayangkan para sahabat melakukan tersebut, betul tidak? Ya sudah cukup kalau bagi saya untuk mencari rujukannya itu. Jangan merokok ya nak. Sekarang ada rokok yang namanya apa? Tahu? Vape atau apa sih? Yang rokok elektronik. Nah, janganlah, nggak keren sama sekali. Punten ya, kalau lelaki sudah diperbudak rokok, udah hilang itu kehebatannya. Lihat kemana-mana nyari puntung, sambung-sambung, lagi hujan diperbudak. Orang yang merokok itu sebetulnya sudah ingin berhenti, tapi otaknya sudah teracuni sehingga edik begitu. Beasiswa Darut Tauhid tidak bisa diberikan kepada santri yang orang tuanya masih merokok. Kenapa? Sebungkus berapa? Berapa? Mau ngomong takut disangka tahu ya. 30.000 bukan? 15. Ada yang pakai rokok yang berapa? nggak boleh sudon. Kalau sebungkus 30.000, sebulan sehari 2 bungkus berapa? 60. Sebulan kali 30 1.800.000 merokok tuh. Sebulan 1.800.000, setahun kali 12 hampir 20 juta ya kan merokok. Jumatan 5.000, sebulan 150. Emang Jumatan tiap hari? Sebulan 4 kali kasep 20.000, setahun 12 240.000 Jumatan tuh sedekahnya. Merokok 20 juta. Berat, pasti berat lah. Allah menghitung semuanya, dihitung, dihisab. Terakhir, jangan pacaran ya nak. Ada seorang pelajar SMA yang kapok dia kelas 2, bukan di sini ya. Kenapa kapok? Rupanya dia naksir temennya, dan gara-gara naksir itu dia menderita sekali karena jadi boleh sembarang kenal, cemburu terus, maunya dijajanin terus. Hidupnya nelangsa, kapok. Katanya dia tidak mau pacaran, ilmunya belum banyak tentang Islam, tapi dia sudah berhasil menggunakan akal sehatnya. Calon istri belum tentu ya, ngatur melulu, dompet juga jadi dia yang megang, berkawan dengan orang nggak boleh, HP diperiksa terus,
menderita. Udahlah, mau ngapain? Kelas 1 SD naksir, kelas 1 SMA-an. Dah, jaga jarak secukupnya ya. Siap ini? Paham masa muda di zaman sekarang godaannya sangat luar biasa. HP, bijaksanalah. Waktu kita lihat HP, Allah lihat tidak apa yang kita lihat? Jawab. Malaikat ikut lihat tidak? Malaikat mencatat tidak yang kita lihat? Apakah di HP ini akan terlacak historinya, jejak digitalnya? Ketahuan tidak? Ketahuan tidak? Kalau ada punya medsos, apa yang rajin dibuka itu ketahuan, ketrek. Oh, ini suka buka ini. Katanya saya tidak tahu Fufa itu punya Fufa itu punya Fiafa ya. Jelas. Fufa itu terlacak, ternyata selain dia tulisannya sangat busuk, jelek, hina, juga terlacak dia juga mengakses kalau tidak salah 5 akun judi online. Ya, jangan membayangkan seseorang, ini cukup aja akunnya ya. Dan situs pornografi, orang kalau rajin membuka porno otaknya rusak, mengkerut. Hati-hati deh. Siapa yang membuka pornografi, Allah lihat tidak? Malaikat ikut lihat tidak? Jejaknya akan terlacak tidak? Apakah mudah bagi Allah membukanya? Mudah saja. Hati-hati ya, godaan masa muda. Makanya banyaklah berzikir supaya Allah melindungi dari perbuatan tercela. Kepada para orang tua yang menyimak Serua besok ya, harusnya jadwalnya besok pindah ke Serua, insya Allah adik-adik sekalian. Dan para orang tua titip, memang anak-anak usianya masih muda, sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang menjadi tauladan, sehingga anak-anak selama pulang ke rumah bisa melihat keteladanan. Ini anak-anak belajar banyak tentang agama di pesantren. Di rumah jangan sampai ibu bapaknya memberi contoh yang berbeda dengan apa yang dipelajari. Di sini diajarkan menahan amarah, sampai ke rumah ya ibu bapak sekuat tenaga juga menahan amarah, supaya anak-anak bisa jauh meningkat penghormatannya melihat keteladanan yang ada dari ibu bapak sekalian. Kalaupun akan memperbaiki, perbaikilah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Itu akan banyak mendatangkan pertolongan Allah dibanding dengan kemarahan. Anak-anak tidak sempurna, masih jauh dari sempurna. Jangan selalu dituntut, nanti dilaporin loh sama Agim. Oh jangan, saya capek nanti laporan begini ya, ribuan laporan bisa jadi stres. Ini nih santri Agim, nah, jangan disebut-sebut nama saya kalau bagian yang jelek ya. Oh ini ya, tolong bantu anak-anak ini supaya ingat, tanpa harus dengan sesuatu yang membuat anak-anak trauma liburan ke rumah ya, gitu deh. Kalau bisa anak-anak ini ditraktir ya, karena di sini makanannya begitulah ya, seperti makanan pengungsi ke hotel begitu. Terima kasih adik-adikku yang baik. Mohon maaf atas nama diri pesantren, para teman-teman yang bertugas membantu adik-adik di sini. Mudah-mudahan si 1 bulan ini bisa semakin dekat dengan Allah, semakin berbakti ke orang tua, dan semakin bermanfaat bagi lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat untuk orang tua, untuk keluarga,
semoga ada takdir kita jumpa lagi dalam keadaan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.